memang namanya bicara soal permasalahan kehidupan ya selain pasangan kita, selain masalah ekonomi, ini kan aku juga baru punya anak nih. Kadang namanya umur-umur 1 tahun, 2 tahun itu namanya anak tuh lagi aktif-aktifnya. Memang lagi lucu-lucunya, tapi juga tenaga kita tuh butuh tenaga ekstra. Nah ini pengen aku tanyakan nih ke Ustadz Syam. Ustadz katanya, aku pernah dengar, ada doa yang apabila dibacakan ini insya Allah akan menjauhkan anak kita tuh dari sifat nakal dan susah diatur. Tapi benar emang ada doa kayak gitu Ustadz Syam, mohon penjelasannya nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Mikdad, serta guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Nabi yang lumayan banyak disebutkan dalam Al-Quran itu kisahnya adalah Nabi Zakaria alaihi salam. Di mana Nabi Zakaria juga masih berkeluarga dengan Nabi Musa, berkeluarga dengan Imran, dengan Hanna, dengan anaknya Maryam, dengan Nabi Isa alaihi salam. Jadi mereka ini masih satu rumpun gitu ya, dalam Al-Quran disebutkan banyak kisahnya. Bahkan Nabi Zakaria alaihi salam dikisahkan, jadi dikisahkan setelah Hanna melahirkan Maryam, kemudian Imran meninggal dunia pada saat mengandung Maryam di kandungan ibundanya. Imran meninggal dunia, kemudian Maryam dititipkan ke Nabi Zakaria alaihissalam untuk ditaruh, untuk dititipkan karena diberikan guru yang terbaik. Salah satu nazarnya ketika masih dalam kandungan itu, akan kucarikan guru yang terbaik, kuberikan tempat yang terbaik. Maka dibawalah ke pamannya, ke Nabi Zakaria alaihissalam untuk diasuh oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria bersama istrinya begitu menyayangi Maryam karena istri daripada Nabi Zakaria alaihissalam adalah mandul, tidak bisa melahirkan, maka dia sayangi. Namun ternyata ketika berusia senja, Nabi Zakaria alaihissalam di dalam surah Maryam dikisahkan, idznada rabbahu nidaan khafiyya. Ya, Nabi Zakaria dengan lembut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Kata Nabi Zakaria alaihissalam, saya ini udah renta ya Allah, saya udah beruban, udah lemah diriku, istriku pun mandul, tapi saya percaya bahwa engkau tuh tidak pernah mengecewakan orang yang berdoa gitu. Aku tuh tidak pernah kecewa kalau berdoa sama engkau ya Allah. Kalau aku minta sama yang lain mungkin aku kecewa, tapi kalau kepadamu aku tidak pernah kecewa. Seakan-akan nyinggung Allah gitu. Ya Allah, kalau kau kecewakan saya semua mengecewakan saya gitu. Ya Allah, jangan kau kecewakan saya gitu. Artinya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu doanya adalah tadi, Rabbila tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku hidup sendirian ya, tanpa pewaris, dan engkau adalah ahli waris yang terbaik. Artinya engkau adalah sebaik-baik maha pewaris gitu. Maka subhanallah, dibaca ayat ini untuk apa? Dalam doa dalam Al-Quran ini bahwasanya tentang meminta keturunan yang benar-benar menjadi pewaris yang baik. Ya, tapi harus ada yang diwariskan. Apa yang diwariskan? Wariskan ilmu pengetahuan, gitu. Wariskan ilmu agama, wariskan akhlak yang baik. Kalau kita tidak mewariskan apa-apa, lalu kita minta, ya Allah jadikan anakku pewaris yang baik, apa yang mau diwarisinya? Betul. Orang dia lihat bapaknya ke masjid aja nggak pernah. Orang dia lihat ibunya setiap hari marah-marah. Orang dia nggak pernah lihat orang tuanya baca Quran. Dia tidak pernah lihat orang tuanya ngaji gitu. Subhanallah, mereka anak-anak cuma melihat orang tuanya bertengkar. Anak-anak cuma melihat orang tuanya tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Subhanallah, maka kita menjadikan anak pewaris yang baik dengan cara apa? Kita mewariskan sesuatu yang baik. Ayo kita baca sama-sama. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Surah Al-Anbiya ayat 89. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Jadi bicara soal warisan itu bukan hanya soal harta. Bukan. Tapi juga ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik adalah warisan yang paling baik. Dan memang kita bicara soal anak kecil, sebenarnya tidak ada anak kecil yang nakal. Ini tergantung kita, anak kecil adalah peniru sejati. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang tua insya Allah akan ditiru oleh anaknya. Baik.